Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan untuk mendengarkan pelajaran dari Ibu Rebecca. Engkau berkati Bu Rebecca Tuhan, agar apa yang ia sampaikan bisa kami simak dengan baik. Kau berkati juga alat yang kami pakai Tuhan agar bisa berjalan dengan lancar. Doa ini kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Sehat semua ini? Amin. Puji Tuhan. Nah ini kok cuman berapa ini? 6, 7. Om Eng. Agape dengan Anis pulang kampung lagi persiapkan pernikahan, Bu. Oh iya. Iya tanggal berapa mereka mau menikah ya? 21. Oke, hebat deh. Ya. Kita hari ini, saya sebetulnya sudah mulai belajar bikin Zoom, tapi Zoom kan PowerPoint, tapi saya belum ahli, nanti daripada saya pusing ya. Nanti lagi deh yang itunya PowerPoint-nya ya. Saya belum terlalu ahli nih. Jadi nanti kalau sudah bisa baru saya mau bikin ya. Saya tayangkan di sini. Maaf nih ya, saya benar-benar harus belajar dari nol lagi nih soal laptop dan seterusnya. Oke, saya berharap kalian bisa menyimak ya, walaupun saya nggak pakai PowerPoint segala macam. Nah, hari ini kita akan berbicara soal misteri di balik nama anak Yakub. Ya, anak-anak Yakub. Nanti kita cerita yang lain dulu ya. Nanti kalau catatan kalian kurang lengkap, saya kirim ke WA arti-artinya ya. Oke. Kita tahu bangsa Israel tuh udah ada di dunia ini, bangsa Israel sejak zaman dulu. Ya. Nah, kemudian bangsa Israel itu sebenarnya asalnya dari mana? Coba kita bisa cerita-cerita dulu ya. Bangsa Israel itu asal nama Israel dari mana Israel tuh? Yakub. Oke, Yakub memulai mendapatkan nama Israel itu waktu dia bergumul dengan Tuhan di Peniel ya. Dan Tuhan mengganti namanya dari Yakub menjadi Israel. Yakub tuh artinya penipu. Kalau Israel tuh aku telah bergumul dengan Tuhan dan aku menang, itu Israel. Keren ya. Makanya kita lihat negara Israel itu sekarang menjadi pusat dari perhatian seluruh dunia. Kalau ada sesuatu di Israel itu pasti nanti berdampak ke sini ya, berdampak kemana-mana gitu ya. Misalnya ada pergumulan tentang keuangan atau di sana ada perang atau ada apa, itu pasti berdampak. Lebih lagi untuk orang Kristen karena orang Israel itu jam waktunya orang Kristen. Ya, mata kita tertuju pada Israel terus karena tanda-tanda kedatangan Yesus segala macam itu berhubungan sekali dengan Israel. Kalau dulu kita belajar soal Daniel, maka kita tahu kata Tuhan, Daniel, ini yang akan terjadi kepada bangsamu. Nah ya, jadi bangsa Israel. Makanya kita semua, mata kita itu tertuju pada Israel. Nanti tanda-tandanya ada dari sana ya, kelihatan sekali. Tapi saya mau berbicara juga begini ya. Di dunia saat ini itu ada banyak bencana. Nah itu tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali itu, bencana itu ada terus-menerus ya. Nah di Indonesia ini berturut-turut kemarin. Nah ini kalau Kalimantan sebelah mana kemarin yang banjir itu sampai rame? Sekarang banyak tempat Bu yang banjir di Kalimantan Selatan kalau nggak salah ada banjir, terus juga daerah Ngabang dekat sini juga ada yang banjir. Pertama kali banjir seperti itu. Oke ya. Kalau kalian dari Singkawang berapa kilo sih? Kemana Bu? Ke situ, ke tempat kalian di sini dari Singkawang? Setengah jam. Oh, setengah jam, oke ya. Jadi saya dengar Singkawang itu kayak kota pariwisata ya.
Katanya seperti itu, makanannya enak-enak juga ya. Nah, dari Pontianak katanya 4 jam ya dari Pontianak ke Singkawang. Itu juga makanannya enak-enak. Nah, kita lihat ada banjir di Kalimantan, kemudian ada pesawat yang jatuh, kemudian ada Gunung Semeru kemarin meletus, kemudian di Sulawesi juga ada gempa bumi, itu di daerah Mamuju ya, itu daerah Kristen Mamuju ya. Di sana ada sekolah-sekolah Alkitab juga di Mamuju. Saya belum pernah ke Mamuju, tapi saya pergi ke Mamasa ya. Di Mamasa itu sekolah Alkitab juga, di sana ada di Mamasa itu pegunungan, kalau Mamuju itu dekat laut. Nah, jadi kita tahu seperti itu ya, dan ini belum selesai bencana-bencana semuanya. Nah, itu juga salah satu tanda bahwa Yesus akan segera datang. Itu ya, kalau kita baca di Matius 25. Nah, sekarang kita balik lagi ke Israel. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu berhubungan sekali dengan Israel. Maka kita akan menyelidiki satu bangsa apa sih ini sampai di sedemikian rupa dikasih Tuhan sebagai biji matanya, dan juga malah dia itu menjadi jam waktu buat kita semua. Sebetulnya bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi juga untuk dunia ini. Ya. Jadi tanda-tanda yang ada di Israel nanti dan tanda-tanda bencana alam yang ada di dunia ini akan menunjukkan pada kita seberapa dekat kita dengan kedatangan Yesus. Nah, kedatangan Yesus yang kedua kali ini, kalau menurut para pakar, itu sudah sangat dekat. Kita tuh sudah ada di dekat jam 12. Jam 12 itu bencananya ya. Tuhan Yesus datang kedua kali. Bencana untuk orang yang nggak percaya. Kalau kita percaya semua pada Tuhan Yesus, jadi kita pasti selamat. Nah, sekarang kita lihat dulu soal Israel tadi. Jadi Israel itu adalah nama dari Yakub, dan Yakub punya 12 orang anak. Nah, ini 12 orang anak ya. Nah, ke-12 orang anak ini punya nama-nama ya. Kalau istrinya Yakub ada berapa sih? Suaranya aku ini jelas nggak? Jelas Bu. Ya. Oke ya, jadi istri Yakub ada berapa istri Yakub? 2. Terus selain 2 ada lagi apa? Ada uniknya 2 lagi ya. Dari ke-4 orang ini, 4 wanita ini, mereka melahirkan anak-anak buat Yakub, jumlahnya 12. Maka kita tahu ya, di dalam nama-nama anak Yakub ini ada misteri tentang Tuhan Yesus. Kabar baik tentang Tuhan Yesus. Itu kerennya ya, nama-nama ini. Coba kita lihat ya. Kalau kamu baca di kitab Kejadian, nanti kamu nggak usah nulis, nggak apa-apa, nanti aku kirim deh ya. Ini renungannya aku buat untuk jemaat juga hari Minggu kemarin, jadi nanti aku kirim ya. Kamu ingat-ingat aja dulu ya. Kamu mau nulis juga nggak apa-apa, nanti kalau itu diperbaiki di WA-nya ya. Jadi nomor 1 itu namanya Ruben. Ruben itu artinya sesungguhnya Tuhan memperhatikan sengsaraku. Nah, ini Ruben ya. Kemudian Simeon artinya Tuhan yang mendengar. Simeon. Lewi artinya lebih erat. Lewi ya. Kemudian Yehuda, aku bersyukur kepada Tuhan. Kemudian nomor 5, Dan. Ini dilahirkan oleh Bilha. Itu artinya Tuhan memberi keadilan. Terus nomor 6 itu Naftali. Itu pergumulan artinya. Kemudian Gad, itu anak Silpa, artinya beruntung. Asher artinya berbahagia. Isakar artinya upah. Sebulon itu kemuliaan, ini 2 anak dari Lea lagi ya. Kemudian Yusuf, ini baru anak Rahel, itu artinya ditambahkan ke dalam keluarga. Yang ke-12 itu Benyamin, artinya anak kebenaran. Nah, sekarang kita baca nama anak-anak Yakub ini. Kalau dibaca berurutan bunyinya gini ya. Kalau di situ kamu pada bawa HP nggak sih di situ tuh? Lagi pegang HP enggak? Enggak. Oke, nanti ya. Nanti aku kirim ke WA ya. Jadi kita baca berurutan bunyinya begini. Sesungguhnya seorang anak telah lahir bagi kita,
seorang yang memperhatikan sengsara kita, yang akan mendengarkan kita, dan yang sangat erat dengan kita. Syukur kepada Tuhan, Dia adalah Tuhan yang adil, yang mengetahui, dan ada dalam pergumulan kita. Dia membawa kepada kita keberuntungan, kebahagiaan, upah, dan kemuliaan. Dia menambahkan kita ke dalam bilangan keluarganya dan menyebut kita anak-anak kebenaran. Jadi pernyataan itu adalah tentang Yesus. Nah, kita harus tahu Yesus Kristus itu istimewa banget. Dia bukan hanya nama yang sering disebut dalam khotbah kita, tetapi dia adalah benang merah yang menghubungkan kitab Kejadian sampai Wahyu. Jadi Yesus Kristus itu ada di kitab Kejadian, ada nggak? Ada. Cuman nggak disebut Yesus Kristus ya namanya ya. Ada tentang dia. Sampai Wahyu itu ada tentang Yesus Kristus. Nah, jadi dia ada di setiap judul, ada tiap paragraf, ada tiap kalimat yang tertulis di dalam Alkitab. Itu ada Yesus itu. Jadi kita benar-benar sudah persis, sudah tepat menyembah Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa ya. Kita tahu Tuhan kita itu ada. Jadi orang Israel ini sekarang ya, kalau sampai sekarang kita lihat orang Israel ini hebat sekali kayak gitu. Itu penyertaan Tuhan. Karena nama-nama yang Tuhan berikan itu sudah luar biasa. Artinya itu bersambung dengan sangat luar biasa. Nah, pada waktu anak-anak itu dilahirkan, itu mamanya nggak memikirkan bahwa nanti itu akan berarti tentang Yesus ya, punya arti, mengandung arti nanti akan berhubungan dengan Yesus. Nggak tahu mereka mamanya tuh. Waktu Lea melahirkan Ruben, kita tahu Lea itu istri yang tidak dikasihi oleh Yakub. Yakub itu cintanya sama Rahel, ya, cintanya sama Rahel, dia pengen supaya punya istri Rahel, makanya dia berani bekerja pada Laban 7 tahun. Namanya untuk mendapatkan Rahel. Wah, ini gratisan untuk mendapatkan Rahel. Kamu bayangin ini mas kawinnya lumayan ya. Kalau kita hitung-hitung, misalnya pekerja harian sekarang anggap aja 100.000, boleh nggak? Satu tukang 100.000, boleh nggak? Boleh. Boleh. Di Kalimantan boleh ya? Ya mungkin ya. Karena coba ya kalau kita hitung ya, satu hari 100.000, setahun itu berapa? Kali 365 aja tuh udah 365 ya, 00, nolnya 05 ya, berarti dia itu ada 36.500.000 ya. Nah, kali 365 36 juta kali 7. Kali 7 tahun itu berarti dia ada 300. Nanti dulu 350 kali 7 berarti ada 1 miliar lebih. Itu 1 miliar, lebih dari 1 miliar yang dipersembahkan oleh Yakub untuk Rahel. Nah, keren ya. Keren banget ini cowok nih ya. Kemarin Agape itu berapa itu mas kawinnya? Cowok-cowok tuh kalau menikah pakai mas kawin enggak? Aduh, gitu ya. Mas lagi mahal, Bu. Lebih mahal. Kalau saya dengar kalau di Nias itu mas kawinnya mahal ya, untuk mendapatkan seorang perempuan tuh 100 juta loh. Ya orang Nias itu, wow, mahal juga ya orang Nias nih. Nggak tahu nih orang Dayak berapa ini ya. Nah, ternyata setelah dia mendapatkan Rahel, setelah dia 7 tahun melewati itu, waktu menikah dia pikir dapat nih Rahelnya sudah, mereka menikah. Lah orang zaman dulu kalau nikah perempuannya tuh mukanya tudungnya tuh tebel gitu ya, ditutup semua tebel. Nah, untung sekarang ini pengantin tuh kudungnya itu kelihatan mukanya ya, kalau enggak bisa ditipu juga kalian tuh cowok-cowok ya. Nah ini tebal begitu, terus sampai malam mereka satu kamar berhubungan, pagi-pagi ya aku baru tahu kalau yang dia tiduri malam itu bukan Rahel tapi Lea. Waduh, kesel banget ya aku. Ketipu nih ya, namanya penipu ya, dia nipu Ishak, sekarang ketipu lagi ya, itu kualat namanya ya.
tabur tua itu ya, ketipu dia ya. Nah, begitu itu dia langsung menuju ke ngomong kan sama Laban, gimana ini kan aku mintanya untuk Rahel kok kamu ngasihnya Lea. Kata Laban, wah kalau di sini nggak mungkin ngawinin adiknya dulu, harus kakaknya dulu. Ya udah kamu gini aja, si Laban ini dasar licik juga ya. Kamu kerja 7 tahun lagi buat aku, buat Rahel, tapi dalam seminggu ini aku berikan Rahel buat kamu. Jadi Yakub setuju. 14 tahun dia kerja buat Rahel. Ampun enggak tuh ya. Nah, jadi seminggu kemudian menikahlah Yakub dengan Rahel, dapat dia langsung istrinya 2. Nah, ya zaman dulu boleh kamu jangan berangan-angan istri 2 ya. Cowok-cowok di sini istrinya 1 aja ya. Nah, istrinya 2. Tetapi cinta Yakub itu ada pada Rahel. Ya dia sayangnya sama Rahel. Nah, karena Lea tidak dikasihi, Tuhan membuka rahimnya. Ditulis di Alkitabnya, karena Lea tidak dikasihi, Tuhan membuka rahim Lea dan ia melahirkan seorang anak. Zaman dulu perempuan itu kalau nggak punya anak itu aib. Kalau zaman sekarang beda. Memang waktu menikah udah perjanjian, nggak mau punya anak. Ya, nggak mau punya anak, perjanjian. Orang Jepang itu janjian nggak mau punya anak. Makanya sekarang pemerintah Jepang lagi menggalakkan siapa yang mau berumah tangga punya anak, nanti dikasih uang, dikasih rumah. Karena mereka nggak punya generasi sekarang. Lah generasi yang hebat itu orang Indonesia. Diperhitungkan tahun nanti 2040 apa 2050 tuh ya, 2040 apa 70% orang Indonesia adalah kaum pekerja umurnya 30 sampai 50. Keren kan? Itu pekerja keras orang Indonesia tuh. Nanti tahun 2030 apa 2040 saya lupa tuh ya tahunnya. Tapi pokoknya hebat orang Indonesia itu, 70% pekerja, saking banyak anak tuh zaman sekarang nih ya. Banyak banget. Orang Jepang nanti tahun 2040 nggak punya generasi. Orang Jerman nggak punya generasi. Dan mereka saat ini lagi diserbu orang muslim, maka mereka membayangkan, mereka sudah memperhitungkan tahun 2040 atau 2030 itu pemerintahnya mungkin muslim. Nah, karena orang Jermannya nggak punya generasi. Yang keren orang Indonesia ya, kamu bangga jadi orang Indonesia. Kamu generasi berikut loh ya, kalian nih ya. Nah, jadi Lea balik lagi tadi, karena dia dapat anak, Rahel lihat, wih kakak saya dapat anak. Kan mereka menikahnya cuma beda seminggu ya, 7 hari. Nah, anak yang pertama, maka Lea senang sekali. Dia bilang sesungguhnya Tuhan memperhatikan sengsaraku. Aku sekarang udah punya anak, berarti nanti suamiku akan lebih menyayangi aku gitu loh. Jadi dia punya anak 1. Nah, dia nggak kepikir bahwa itu nanti akan berhubungan dengan tadi Tuhan Yesus, nggak ada ya. Dia nggak punya pikiran kayak gitu. Kemudian anak kedua Simeon, wah Tuhan mendengar nih anak saya udah 2, ya kan keren. Aduh, Rahel nggak punya anak. Ini persaingan kakak adik, bayangin ya. Nah, persaingan kakak adik ini. Nah terus Lewi, wah ini lebih erat, anak 3, wah laki-laki semua keren. Zaman dulu tuh laki-laki juga diperhitungkan lebih ya. Kalau suku Dayak kan laki-lakinya diperhitungkan lebih nggak? Suku Dayak? Enggak, biasa aja. Kalau di Padang sana kan perempuan ya, tapi kalau kita orang Chinese biasanya anak laki-laki juga. Apalagi orang Batak, waduh kalau belum punya anak laki-laki mateng lu ya. Ada saya punya teman, bukan temannya, dulu jemaat ya sekarang udah pindah ke Sumedang. Dia berusaha sekali dapat anak laki-laki. Anaknya 5 perempuan semua, perempuan terus ya. Yang terakhir nomor 5 walaupun mereka lagi kesusahan, miskin, anak beranak terus itu 5. Sampai yang terakhir itu karena yang nolongin dia orang Cina-Cina semua, anaknya dikasih nama Cici. Cici dan Koko. Cici ya. Maka anak yang kelima namanya Cici, terus dia pindah ke Sumedang. Akhirnya mereka kerja di sana, anaknya ke-6 memang laki-laki. Puji Tuhan, anaknya baru sebulan, bapaknya meninggal. Udahlah, itu ibu itu luar biasa ya, anaknya 5 perempuan, 1 laki-laki. Untuk dapat laki-laki dia beranak terus, karena kita nggak pernah tahu mengandungnya itu anak laki apa perempuan gitu ya. Nah, ini anak laki-laki dilahirkan untuk Yakub. Anak laki-laki dulu sangat berharga, sangat. Nah, kemudian
Kurang-kurangnya Lea anaknya 4, satu lagi Yehuda. Yehuda dibilangnya aku bersyukur kepada Tuhan. Nah, Yehuda itu artinya juga Tuhan menyertainya. Kayak itu Yehuda itu seperti itu. Yehuda, aku bersyukur pada Tuhan. Wah, bersyukur. Anaknya sudah 4, Rahel tidak punya anak. Nah, persaingan. Mereka sungguh-sungguh tidak tahu. Untuk merebut hati suami, Lea punya anak udah 4, dia berharap suaminya Yakub itu akan mendengar, akan menyayangi dia. Ternyata sampai anaknya 4, Yakub masih sayangnya kepada Rahel. Nah ini ya, kalau namanya cinta itu nggak bisa dibohong-bohongin ya. Sayangnya sama Rahel. Nah seperti itu. Sampai Rahel datang kepada Yakub. Yakub katanya, "Pak, gimana ini Pak? Saya kok nggak punya anak. Beri aku anak dong Pak. Masa kakakku dapat 4, aku belum?" Kata Yakub, "Ya memangnya aku Tuhan, aku kan nggak bisa ngasih kamu anak. Yang membuat kamu rahim kamu terbuka itu pasti Tuhan." Maka dia bilang, "Sudahlah, ini budaknya aku nih." Dia zaman dulu lucu juga tuh kalau budak-budak punya anak dari suami, itu berarti itu anak istri. Makanya orang Arab zaman sekarang kalau ada TKI dari Indonesia kerja di sana dianggapnya budak. Mereka juga seenaknya sendiri menggauli orang Indonesia, dianggapnya itu miliknya dia tuh ya. Makanya banyak orang Indonesia pulang-pulang ke sini mukanya tuh ya ada yang kayak Arab ya, ada yang kayak apa, pokoknya mukanya beda-beda lah pokoknya di sini ya anak-anak itu ya. Saya sering lihat seperti itu. Buat orang TKI Indonesia juga santai-santai aja ya. Nanti anaknya kayak Arab, baguslah memperbaiki. Orang Indonesia hidungnya pesek, orang Arab hidungnya panjang. Jadi kan perbaikan ya. Terus ada yang di Taiwan anaknya putih-putih kayak orang Taiwan. Lucu lah sudah pokoknya ya, kurang-kurangnya ada yang kayak orang bule juga. Kalau yang kerja di Mesir tuh kayak bule kan putih-putih. Nah, seperti itu. Oke ya. Jadi yang namanya anaknya budak itu nanti akan jadi anaknya Yakub. Maka dengan semangat Rahel memberikan Bilha. Maka Bilha mempunyai 2 anak. Masih belum punya anak Rahel terus. Padahal Yakub lebih sering sama Rahel daripada sama Lea. Setelah itu kakaknya ngelihat Lea itu, wah kok punya anak ini sih. Bilha udah punya anak, wah berarti Rahel udah punya anak. Saya harus kasih juga pembantu saya ini, budak saya, biar nambahin anak saya nggak hamil-hamil lagi sih. Jadi ini pertandingan melahirkan anak. Kalau di Indonesia KB dibilangnya suruh 2. Karena orang Indonesia itu beranak terus, jadi bahaya ya memenuhi Indonesia. KB harus 2 saja. Ini wow, ini paling perlombaan untuk melahirkan anak, banyak anak. Nah, seperti itu. Nah, saya masih ingat di sini ada pesantren terbesar di Asia Tenggara, namanya Al Zaitun. Dulu pekerjanya itu dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan mereka itu disuruh punya anak banyak-banyak. Nanti kalau anaknya 12 mereka dikasih rumah. Wah, ini keren nih. Pemerintah bilang KB, anaknya cuma 2. Mereka nanti kalau anaknya 12 malah dikasih rumah. Maka mereka berlomba untuk dapat anak. Saya lihat ibu-ibu itu gandeng anaknya 1, tangannya 1, gendong di belakang 1, di sini 1 lagi. Waduh, saya masih ingat itu tahun berapa ya? Tahun 2000, sebelum tahun 2000 deh, tahun 1998. Mereka belanja 1 rumah, duitnya cuma 10.000 buat ngasih makan tuh anak 4 sama dia sendiri sama suaminya. Cukup 10.000 sama beras-berasnya. Keren ya? Keren sekali itu ibu. Karena anaknya banyak. Nah itu seperti itu ya. Nah jadi kemudian Silpa diberikan kepada Yakub dan dia hamil, punya anak 2 lagi namanya Gad dan Asher. Nah itu anaknya Silpa. Kemudian Tuhan membuka rahim Lea lagi. Lea lagi ini bukan Rahel nih. Dikasih nama anak 2 lagi namanya Isakar dan Sebulen. Setelah Isakar dan Sebulon baru Tuhan membuka rahim Rahel. Anaknya 1 namanya Yusuf. Nah, jadi kita ngerti bahwa Yusuf itu sangat dikasih oleh Yakub karena memang dia anak kesayangan. Dia anak dari istri kesayangan Rahel, ya. Nah, seperti itu. Setelah itu Rahel kemudian mempunyai anak lagi 1 namanya Benyamin, kemudian dia meninggal. Ini istri kesayangan meninggal duluan, makanya jangan pilih kasih jadi orang tuh ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini mereka memberi nama pada anak-anak itu tidak tahu bahwa nantinya akan berbicara soal Yesus. Tetapi
Tuhan memberikan ilham, memberikan hikmat pada para ibu ini untuk memberikan nama sesuai dengan apa yang sudah dia rancangkan. Sampai arti dari nama anak-anak itu artinya sesungguhnya ini dari 12 ya, seorang anak telah lahir bagi kita, seorang yang memperhatikan sengsara kita, yang akan mendengarkan kita dan yang sangat erat dengan kita. Syukur pada Tuhan. Syukur itu tadi bersyukur, aku bersyukur itu Yehuda ya. Syukur pada Tuhan, dia adalah Tuhan yang adil, yang mengetahui dan ada dalam pergumulan kita. Dia membawa pada kita keberuntungan, kebahagiaan, upah dan kemuliaan. Terus nama Yusuf artinya dia menambahkan kita ke dalam bilangan keluarganya dan menyebut kita anak-anak kebenaran. Keren. Tuhan itu memang ajaib ya, pikirannya tidak bisa diramalkan oleh kita ya, kita nggak bisa tahu apa sih isi pikiran dia. Kalau sekarang banyak orang menentang Tuhan dan tidak mengharapkan Tuhan, itu blow on. Saya bersyukur sekali lagi untuk COVID-19. Karena waktu orang sakit COVID-19 itu mereka takut kan mati. Orang banyak di dunia ini pada takut mati kan. Saya lihat mereka takut mati dan mereka mencari Tuhan yang sejati. Puji Tuhan, ini dia ya panenan besar untuk Indonesia, untuk para gereja dan orang-orang Kristen untuk mendapatkan jiwa-jiwa yang pada ketakutan supaya mereka mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Saya dengar orang-orang yang sakit COVID itu memang begitu, mereka takut mati ya. Itu saya punya teman saya jadi bos di Jakarta, dia cerita sama saya bilang gini, kamu masih takut mati? Dia udah kena COVID bulan Agustus kemarin. Dulu aku enggak, tapi sekarang aku takut. Kok kamu jadi takut kenapa? Kamu enggak tahu rasanya sakit COVID. Dia itu sesak napas loh, aku tuh sesak napas. Tapi sesak napasnya oke. Yang enggak seneng itu kesepian. Ditinggal sendirian, enggak ada orang, perawatnya enggak ada yang nilik, enggak boleh, sendirian di satu kamar itu. Selama 3 minggu dia sendirian di ICU, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa apa-apa. Aku berdoa, tapi kayaknya Tuhan Yesusnya jauh. Padahal dia orang yang luar biasa ya. Dia bos di Jakarta, tapi dia menyebut dirinya bendahara Tuhan. Keren itu orang, nyebutnya bendahara Tuhan. Nah, jadi dia sangat kesepian, dia bilang itu yang matinya mungkin aku nggak takut kalau itu mati gitu oke lah ya, tapi kalau harus mengalami keadaan itu sepian dan seterusnya, aduh itu sudah sangat mengerikan gitu ya. Jadi bersyukur untuk COVID-19, bersyukur untuk setiap malapetaka yang sekarang boleh terjadi. Dengan demikian banyak orang cari Tuhan. Itu buat saya menyenangkan. Bersyukur untuk COVID-19, aku selalu bersyukur. Sekali lagi ya, untuk itu supaya ada live streaming, ada online yang keluar sampai menjangkau desa. Dulu saya sering kali berpikir nih gimana sih caranya menjangkau desa, ujung-ujung desa tuh orang-orang yang kecil-kecil tuh tenaganya seberapa sih orang Kristen ini? Bukan orang-orang kecil, orang-orang yang ada di desa-desa ini ya. Aku sendiri hidupnya di desa, tapi aku juga nggak bisa menjangkau mereka yang ada di pelosok ya. Ini di Haurgulis ini dulu waktu masih kesini ini lebih-lebih ya, sekarang jalannya udah agak bagus ya. Dulu waktu masuk di sini tahun 93, dari depan tuh 16 kilo jalannya lumpur. Wow, keren lah. Mobil aku tuh sampai asnya copot. Wah, sudahlah. Masih ingat aku sama Tahir. Aduh, di tengah-tengah Haurgulis ini mau keluar nggak bisa, asnya copot. Sampai puji Tuhannya asnya copot tuh udah sampai di Pantura tuh. Karena dia melewati batu-batu, lumpur dan seterusnya. Wow, keren sekali nih ya dari Haurgulis. Sekarang mending udah di aspal, tapi pelosok-pelosoknya masih belum. Aku sering berpikir gimana sih menjangkau orang-orang yang di pelosok itu gimana coba. Nah sekarang kita tahu semua orang punya ini HP ya. Aku lihat petani punya HP, keren ya. Lagi bajak sawah itu ada HP-nya dia punya. Sampai orang jualan es punya HP. Oh, apalagi sekarang lebih-lebih zaman online. Maka kita pakai HP aja es sampai di rumah. Terus apalagi jajanan apa sampai rumah bisa pakai Gojek ya. Semua punya HP. Keren nih orang-orang nih ya. Saya sering kali melihat orang-orang sederhana banget
bajunya HP-nya keren-keren, bisa Oppo ya kan, bisa Samsung, wow, Android lagi. Saya kadang-kadang merasa, oh saya kok kalah sih ya sama orang-orang kayak gitu nih, nggak bisa membuat HP ini lebih berguna. Berapa saat yang lalu waktu Linda hidup, saya beli TV yang besar, yang 55 inch ya, karena saya kasihan sama Linda nonton TV-nya kecil jauh-jauh gitu, dia kan nggak ada hiburan, jadi saya beli. Itu TV yang apa istilahnya, TV apa tuh namanya, smart TV. Walaupun smart TV saya nggak bisa ngapa-ngapain sama TV itu. Udah aja saya paling nonton MNC ya, saya beli siaran dari TV kabel, MNC dan seterusnya. Paling-paling itu datang anak-anak saya ya, terus ipar saya yang jago komputer, maka TV itu berubah jadi hidup. Karena mereka itu bisa segala macam masuk ke situ. Lucu sekali, saya sambil ngeliatin, oh TV-nya itu ternyata hebat sekali ya, bisa kesana kesini, keren ya, bisa digituin, bisa diginiin. Saya nggak tahu. Nah itu, tapi saya benar-benar saya berpikir, ya ampun ini saya ini apa, karena sampai dicekikikan sama teman-teman saya SMP. Kita ini orang-orang gatek nih, parah nih. Kalau ada apa-apa manggil cucu. Ini gimana sih cucunya? Ini gimana sih ini? Cucunya lebih pintar padahal cucunya umurnya 10 tahun misalnya ya. Malu-maluin emang. Nah, misalnya seperti itu. Nah, jadi sekali lagi tentang orang Israel ini para ibu ini luar biasa, dan sekarang nama itu berarti seperti itu. Jadi dari Kejadian itu Yesus sudah memakai nama-nama Israel, nama-nama anak Yakub itu sebagai nama yang akan dipakai sepanjang masa. Ini hebatnya Alkitab kita ya, kamu harus tahu. Kok sepanjang masa? Di surga ada nggak? Ada di surga. Ya kita lihat yuk di Wahyu yuk. Kita baca Wahyu ya. Kita melihat Wahyu. Kita lihat Wahyu pasal ke Wahyu pasal yang ke-21. Kita baca ayat yang ke-9 mulai ya. Wahyu pasal 21 ayat ke-9 saya akan bacakan. Maka datanglah seorang dari 7 malaikat yang memegang ke-7 cawan yang penuh dengan 7 malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata padaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan padaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga. Dan ini buminya udah beda ya. Kalau kita lihat di ayat pasal 21 judulnya langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi langit dan bumi yang ini udah nggak ada ya. Kemudian ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi. Dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Wow, keren apa enggak ini? Kok sampai ya ke Yerusalem baru ini ya? Masih laku aja itu namanya. Ke-12 suku Israel itu, ibunya itu si Lea sama Rahel itu bangga banget sih anaknya itu namanya ditulis di pintu gerbang. Bayangin kamu ya, kalau nama kamu ditulis di pintu istana sekarang di Indonesia ini, istananya Pak Jokowi, wah itu keren sekali ya. Pasti mama kamu bangga ya. Pasti itu orang yang hebat, yang namanya sampai tertulis di situ. Ya, sekarang kita tahu nama jalan tuh ada yang misalnya Arif Rahman Hakim, Jenderal Sudirman. Kayaknya di kota-kota di Indonesia itu semua ada yang namanya Jenderal Sudirman. Ini termasuk di saya di kampung juga ini, rumah saya ini di Jalan Jenderal Sudirman ya. Itu kenapa? Karena dia itu pahlawan besar. Walaupun matinya muda gara-gara TBC. Matinya TBC itu kasihan banget tuh Jenderal Sudirman ya. Tapi dia orang yang luar biasa. Patut dikenang sepanjang masa oleh orang Indonesia. Wah, itu nama jalan Jenderal
Sudirman. Ada lagi apa? Tamrin. Kalau di Jakarta Muhammad Tamrin. Wow, jalannya lebar banget, keren. Kenapa? Karena dia juga pahlawan ya. Nah, nanti barangkali kamu jadi pahlawan, mungkin kamu jadi nama jalan juga nanti nama kamu ya. Misalnya namanya siapa tuh? Erik. Nah, kapan ada namanya aja Erik. Saya punya teman saya itu namanya Eka Wahyu Kasih. Nah, saya masih dia itu ternyata setelah ketemu ya umur 50 ternyata dia bukan hanya seorang dokter tapi dia doktor. Dia sekolah lagi ambil ekonomi, ambil segala macam. Gelarnya tuh di belakangnya ada berapa? Ada 6 kali. Dokter Eka Wahyu Kasih. Dia punya sekolahan tentang manajemen dan segala macam. Dan itu dia punya rumah besar sekali dan nama jalan tempat dia tinggal dikasih nama Jalan Kasih. Eka Wahyu Kasih, Jalan Kasih. Keren itu ya nama dia. Saya juga nggak tahu mungkin RT-nya itu yang ngasih ya, apa RW-nya apa camatnya ini Jalan Kasih karena dia sangat berjasa. Teman saya itu. Saya suka ngeliat dia hebat nih anak dulu itu suka ketawa aja. Anak paling bandel kata saya banyak akal dulu ya. Sering ketawaan aja waktu masih kuliah, tapi sekarang dia jadi orang hebat. Nah, mungkin seperti itu. Coba bayangkan. Jadi di Yerusalem baru itu ada 12 pintu dan pintu itu ada tertulis di atasnya nama ke-12 suku Israel. Aduh, keren sekali ya. Keren sekali dan kalau kamu baca di sana itu pintu itu dibuat dari tiap pintu dibuat jadi satu mutiara. Kamu bayangin mutiara yang kamu ada ini sekarang mutiaranya sebesar apa sih? Kamu pernah tahu mutiara yang paling besar seberapa? Wow, paling taruhnya di sini kan. Nih, ya kan nol, ya kan sini ya. Paling di sini ya. Paling segini ya, paling berapa sih kecil ya? Kamu bayangin ada pintu dibuat dari satu mutiara. Nah, itu mutiaranya ngambil dari mana kurang jelas tuh ya. Saya nggak tahu ya. Belum tahu, saya belum pernah lihat deh. Pintu dibuat dari satu mutiara. Kalau berbagai mutiara mungkin ya, mutiara ditempel-tempel. Tapi ini satu mutiara bisa jadi satu pintu. Dan dibilang tadi pintunya itu besar lagi tinggi ya. Pintunya itu 12 dan itu besar ya, tinggi. Ya mau malaikat aja kira-kira 2 meteran. Nah, jadi seberapa itu pintunya? Masa pintunya 1,5 meter? Bisa kalau masuk ke situ bisa bungkuk dong ya. Pasti itu tinggi sekali. Kamu bayangkan aja tuh di Yerusalem baru tuh jangan sampai kamu lolos, jangan sampai kamu nggak masuk ke Yerusalem baru ya. Itu kota yang sangat indah sekali. Pintunya 12 dan satu pintu itu dibuat dari satu mutiara. Keren sekali ya. Nah, jadi kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Bagaikan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Tuh, keren ya. Nah, kita lihat di ayat 13 ya. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang. Sebelah utara 3 pintu gerbang. Sebelah selatan 3 pintu gerbang. Sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis ke-12 nama. Ke-12 rasul anak domba. Waduh, ini rasul nih pada ikut juga ya. Jadi dasar itu kotanya itu kubus. Kamu bayangin kubus nggak? Itu loh yang suka buat main-main kubus ya. Yang suka gitu tuh yang suka digini-giniin tuh yang ada merah hijau segala macam. Kubus ya. Jadi kalau sisinya itu dia punya sisi mau panjang, mau lebar, mau dalamnya itu sama. Ya. Kubus. Nah, kubus ini pintunya, karena dia bentuknya kubus, maka ada pintu yang di sebelah barat, ada yang di timur, ada yang utara, ada yang selatan. Pintunya 3-3 besar-besar ya. Nah, kemudian batunya itu, batu dasarnya dibuat dari 12 batu dasar. Kamu bayangin ya. Itu Yerusalem baru itu keren sekali. Batu dasarnya 12 dan tertulis nama ke-12 rasul anak domba. Coba kamu sebutkan rasulnya siapa aja namanya. Petrus, siapa lagi? Simon. Orang Selot. Oke, siapa lagi? Andreas. Yakobus. Filipus. Terus? Thomas. Terus? Zakheus. Sorry. Bartolomeus. Bartolomeus. Siapa lagi?
Yudas. Yudas, ada Yudasnya ada 2 ya. Terus Yudasnya 2 ya. Oke, siapa lagi? Masih kelupaan? Hah? Matius. Matius. Ya, Dewi. Siapa lagi? Satu ketinggalan kamu tuh nggak nyebut Yohanes loh dari tadi. Padahal nyebut Yakobus tapi nggak nyebut Yohanes. Saya tunggu-tunggu. Kan Yakobus, Yohanes itu kakak adek loh, kasihan banget sih adeknya malah ketinggalan. Gimana sih? Yakobus dan Yohanes ya. Oke ya, jadi mereka itu 12. Tapi kan mati satu kan, bunuh diri, namanya siapa? Yudas Iskariot. Jadi kira-kira batu yang satunya namanya siapa? Siapa? Anaknya siapa? Matias. Matias. Tapi saya lebih condong itu Paulus. Paulus. Rasul Paulus. Banyak orang bilang itu Rasul Paulus. Karena begini, kalau Rasul itu yang milih Yesus sendiri. Kalau Matias itu yang milih para rasul. Itu pakai undian, ya. Tapi kalau Paulus, dia dipilih oleh Yesus sendiri. Dia ditangkap di jalan waktu dia menuju ke Damaskus. Jadi dia bertemu dengan Yesus sendiri. Yesus yang milih dia, ya. Kalau saya lebih cenderung Paulus itu namanya, ya. Jadi batu-batu di situ itu, wah, itu keren-keren, namanya 12 rasul batunya. Kalau pintunya ada nama anak Yakub. Wah, kita teruskan ya supaya kamu terheran-heran nih lihat Yerusalem baru ya. Coba kita lihat. Ayat 15. Dan ia yang berkata-kata dan aku mempunyai satu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. 12.000 stadia itu seberapa ya? Ada yang tahu nggak? Belum tahu. Lihat dong di kamus Alkitab pada bawah nggak? Alkitab. Ayo kita lihat. Satu stadia itu berapa meter sih? Biar kita pintar ya, kalau ada ukuran-ukuran di Alkitab tuh langsung nyontek di kamus ya. Coba kita lihat di stadia itu berapa satu stadia. Nah, coba kita lihat ya. Namanya stadia. Apa nih? Satu stadia. Iya. Udah ketemu satu stadia berapa? Belum. Coba biar kamu rajin lihat kamus. Kamus tuh ditaruh di Alkitab buat dibaca, bukan cuma buat perhiasan, ya kan? Ayo, satu. Oke, tadi berhenti sebentar ya. Hilang sinyalnya. Iya. Gangguan, Bu. Gangguan. Oke, berapa satu stadia? Enggak dapat, Bu. Masa sih? Carinya di S. Kan kamus tuh ada A, B, C, D, E ya kan? Stadia S. tuh 200 meter, Bu. Nah, Lebih 200 200 meter. meter. 200 meter. Sekarang dia ada 12.000 stadia. Jadi berapa itu? Berarti 2.000. Kamu ngitung bisa nggak? 200 meter tuh berapa kilometer? Hah? 0,2 kilometer, Bu. Ya, 1/5 kan. Berarti kalau mau dikilometerkan 12.000 dibagi 5 jadi kilometer tuh ya. Berapa? 12.000 bagi 5.
0,2 kali 12.000 berapa? 2.000. Masa gitu aja lu SD-nya lulus enggak ini? Coba. 2.000 lulus. Berapa itu hitungannya? Oke, 0,2 kali 12.000 jadi berapa? Berapa kilo? 2.400. Nah, 2.400 kilo. Panjangnya 2.400 kilo, lebarnya 2.400 kilo, tingginya 2.400 kilo. Ada nggak kota yang kayak gitu? Kamu bayangin. Ada nggak? Di dunia Nggak. ini nggak ada ya. Nggak ada, Bu. 2.400 kilo itu Jakarta Surabaya itu 800 kilo. Jadi 3 kali jarak antara Jakarta Surabaya. 3 kali ya, itu panjangnya segitu, lebarnya segitu, tingginya segitu. Kalau panjangnya lebarnya kita masih terima. Tingginya segitu. Nah, loh, baru tahu ya. Nah, keren ya ini kotanya ya. Kamu akan melihat dengan matamu sendiri kalau kamu nanti lulus ujian nih, ujian ya. Coba kita lihat lagi ya. 12.000 stadia. 17. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. 144 hasta itu berapa meter? Berapa meter? Bingung ya. Bagi 2 aja. Hasta itu ini. Ya, bagi 2 aja. Berapa? 144 dibagi 2 berapa meter jadi? Itu kira-kiranya ya. Berapa? Ayo. Berapa? 72 lulus ya SD-nya ya. 72 meter. Wow ya. Lihat, tembok itu terbuat dari temboknya itu 72 meter. Wah, besar-besar sekali nih ya. Ini orangnya yang lihat kecil-kecil mesti. Tembok itu dibuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri terdiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Kamu harus tahu emas tulen itu bukan kayak emas yang kita pakai warnanya kuning, warnanya putih. Dia itu seperti kaca. Lihat luar biasa nih ya. Kaca murni. Bayangin, emas kalau yang bersih sekali malah kayak kaca murni ya. Terus dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar pertama yaitu yaspis. Oke, ada gangguan lagi ya. Ya, Bu. Nanti kamu di Jakarta tuh ada museum benda-benda Alkitab. Nah, nanti saya kirimkan gambarnya ya. Saya kayak nanti kapan-kapan kamu ke Jakarta minta sama Pak Yonatan dibawa ke museum benda Alkitab di Kelapa Gading ya. Keren itu ya. Bisa tahu yang namanya batu-batu itu segala macam ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Seterusnya nanti saya fotoin ya gambarnya kira-kira ya. Dan ke-12 ayat 21. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara tadi yang saya cerita. Dan setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Jadi yang namanya emas murni itu kayak kaca. Kalau sekarang kita jalan adanya aspal dan paling-paling itu di semen apa namanya tuh ya semen ya sekarang yang di sini nih ya dicor, maka di surga di Yerusalem baru jalannya itu dari emas tapi emas murni jadi kaca bening. Keren sekali ya. Kita berharap supaya masuk sana. Setuju? Setuju. Nah, itu. Setuju banget ya. Kebayang lah ya itu Yerusalem baru aja itu bentuknya kubus. Saya juga nggak tahu nanti buminya bentuknya kayak apa. Di sini nggak ada ya. Nggak ada tulisannya, jangan tambah-tambahin. Jadi di Alkitab menyebutkan hanya Yerusalem baru. Dan itu ukurannya luar biasa dan sangat indah. Kita lihat dasar dari kota ini adalah batu, tapi bukan batu sembarang batu, tapi batu permata dengan 12 nama rasul. Jadi tiap rasul dapat batu permata. Kita ingat pada waktu orang Israel disuruh oleh Tuhan membuat ini baju untuk imam, maka imam itu membawa sini di dadanya ini ada satu lempengan gini dan ada
batu-batu permata ada 12, di situ tertulis nama-nama suku bangsa Israel. Ya. Tapi di sini kita lihat di Yerusalem Baru, batu-batu dasar dari Yerusalem Baru itu adalah nama rasul-rasul. Nah, pintunya di atasnya baru ada nama suku-suku bangsa Israel. Wow, keren ya. Kita lihat bahwa Tuhan itu merencanakan segala sesuatunya itu dari semula sampai akhirnya. Kita sudah benar menyembah Tuhan yang sejati, Tuhan yang benar. Dan sampai kita melepaskan Tuhan yang benar itu dengan menunjukkan dengan percaya kepada pelajaran yang lain selain Kristus. Itu bahaya buat kita. Ya, kalian semua beruntung di sini. Berdoa bersama, saling menguatkan. Kalian ada di situ untuk saling mendukung dan tetap percaya pada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu patut dipercayai sangat. Nah, kita harus percaya juga tentang Alkitab. Alkitab itu sudah lama mau dihabiskan, tetapi masih ada sampai sekarang terus-menerus. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, itu ada yang bersambung, yaitu nama Yesus di situ. Ada karya Yesus di situ. Kalau di Perjanjian Lama itu karya Yesus, kalau di Perjanjian Baru nama Yesus jelas ditulis Yesus Kristus. Tapi kalau di Perjanjian Lama itu nyata ada Yesus di situ. Keren ya. Dari kitab Kejadian, kalau kita betul-betul dari Kejadian pasal 1 juga udah ada Yesus itu, karena dia ikut menciptakan langit dan bumi ini. Nah, keren ya. Jadi kita tetap tenang dalam waktu seperti saat ini. Kita tidak tahu kapan kita mati, kita tidak tahu. Terus kita caranya mati kita juga nggak tahu nih, ya. Yang naik Sriwijaya itu ada co-pilotnya orang Kristen ya, orang Manado katanya ya. Nah itu dia suka berdoa, dia pengen kebaktian padahal itu mau berhari Minggu. Nah orang Kristen apakah selalu luput dari misalnya kecelakaan, dari misalnya banjir, atau gempa bumi segala? Enggak, tidak selalu luput. Lihat itu, co-pilotnya itu orang Kristen. Itu cara dia mati seperti itu. Tapi Tuhan selalu sanggup membuat anak-anaknya, sanggup membuat para hamba-hambanya untuk tetap berdiri. Ya, untuk tetap berdiri dan mati itu ada di dalam tangan dia. Meninggalkan dunia ini ada dalam tangan dia. Itu yang penting. Ya, kita tidak tahu, kita bisa juga terkena bencana, bisa, tetapi di dalam bencana itu ada Tuhan. Lihat, Tuhan itu tidak main-main ketika dia memberi nama Israel kepada Yakub. Dia memberi Yakub 12 anak, kenapa masih 12? Keren sekali. Dan nama-nama itu nanti kok bisa nempel sebagai nama-nama pintu di Yerusalem Baru. Pas 12. Coba kalau 13 kan pusing kan? Kasih bikin satu lagi gitu misalnya pintunya sebelah mana ya. 12 pas. Dari depan sampai belakang rancangannya itu hebat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi ikutlah Tuhan senantiasa. Jangan takut untuk segala satunya. Kita bersyukur untuk segala satu yang kita alami hari ini dan setiap hari bersama Kristus. Amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Nanti saya kirim ya, itu nama-nama artinya dan tadi ya gambar permata, nanti saya kirim gambar permata seperti itu. Nanti mudah-mudahan kapan-kapan kamu bisa lihat sendiri di Museum Benda-Benda Alkitab ya. Keren, saya suka loh ke situ ngeliatin, tuh ya rame ya. Lihat ketepelnya Daud, ternyata bukan kayak ketepelnya kita, beda ya. Ketepelnya Daud tuh misalnya ya. Kemudian kemenyan, mur tuh kayak apa, wangi banget. Kita ngertinya kemenyan itu buat ukup-ukup dukun aja. Tapi ternyata itu bukan seperti itu ya. Wangi sekali itu kayak minyak parfum seperti itu. Keren lah ya. Oke, saya bersyukur untuk hari ini. Saya berdoa kalian semua tetap semangat untuk mengikut Tuhan dan tidak pernah meninggalkan Dia sampai kapanpun juga. Amin. Silakan. Baiklah, mari kita Mari bersatu. berdoa. Ya. Oke. Baiklah, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan pada hari ini. Kami telah
Melakukan pelajaran kami Tuhan, pada saat ini Tuhan kami akan menutup pelajaran kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami semua mendengarkan pelajaran ini Tuhan, supaya bisa menjadi manfaat bagi kami ya Tuhan. Kau berkati juga Bu Rebecca Tuhan, telah mengajar kami Tuhan. Kau berkati keluarga, usaha, pekerjaan dan pelayanannya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menutup pelajaran kami pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Sampai jumpa ya. Tuhan berkati ya. Makasih, Om Bu. Eng, puji Tuhan. Sehat. Tuhan Habis berkati. kuliner dari Surabaya. Jadi iri. Oke, good day ya.